Tertinggal 1-2 di babak pertama, MU berhasil membalikan keadaan di babak kedua. Yang menarik, comeback ini MU lakukan dengan 5 gol, sehingga skor akhirnya menjadi 6-2. Lalu perubahan taktik apa yang Ole lakukan di babak kedua? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. MU tetap gunakan formasi 4-2-3-1. Perbedaan hanya terlihat di posisi penjaga gawang yang kini diisi oleh De Gea. Roma memilih menggunakan formasi 3-4-2-1. Komposisi pemain terlihat berbeda dibandingkan laga sebelumnya. Kini Dzeko dan Mkhitaryan kembali masuk line up. Bermain dengan 2 wingback benar-benar dimanfaatkan Roma saat bertahan. Saat bertahan, 2 wingback akan berposisi lebih dalam sehingga membentuk 5 back. Contohnya pada cuplikan ini. Saat menyerang pun sama, mereka mencoba memaksimalkan 2 wingback. Jadi saat menyerang, Roma memanfaatkan lebar lapangan. Cara ini dilakukan dengan penetrasi 2 wingback sampai kotak penalti. Misalnya pada contoh ini. Terlihat penetrasi 2 wingback sampai pertahanan MU. Dengan cara ini, praktis Roma hanya andalkan 5 pemain saat menyerang, yaitu 3 penyerang dan 2 wingback. Taktik ini sebetulnya cukup efektif. Penalti Roma berasal dari pola ini. Pemain Roma melebarkan bola ke sayap dan sampai ke wingback. Wingback memberikan umpan dan terjadi handball. Lebih jelasnya, tontonlah cuplikan ini. Namun sayang, cedera 3 pemain Roma membuat kekuatan berkurang. Apalagi hilangnya Spinazzola. Serangan merepotkan banyak berawal dari Spinazzola di wingback kiri. Meskipun begitu, kemenangan MU ini bukan karena pemberian Roma. Roma memang kehilangan 3 pemain, tetapi MU bermain sangat baik. Nah, jelasnya, mari simak penjelasan selanjutnya. Menyadari 5 back yang dimainkan Roma membuat MU bermain sedikit berbeda. Biasanya MU hanya melakukan penetrasi dari sisi kiri, sementara di kanan yang ditempati oleh Wan-Bissaka bermain tidak terlalu maju. Namun kini berbeda. Kedua back MU sering bermanuver sampai kotak penalti. Itu terlihat dari rata-rata posisi pemain MU. Baik Shaw dan Wan-Bissaka bermain lebih maju ke depan. Akibatnya, McTominay harus bermain lebih dalam. Ia menjadi pengganti Wan-Bissaka sebagai pembackup pertahanan. Contohnya pada cuplikan ini. Sementara di tengah, seperti biasanya, Fernandes bermain dengan fleksibilitas posisi. Ia bisa berpindah posisi termasuk bermain lebih dalam. Sementara di depan, Cavani bermain sangat baik. Tidak hanya jumlah gol yang ia hasilkan, tetapi fungsinya sebagai target man. Salah satu fungsi target man adalah menahan dan memantulkan bola. Nah, pada pertandingan ini, pantulan-pantulan Cavani menjadi jalan MU untuk membongkar pertahanan lawan. Misalnya pada gol pertama MU, gol Fernandes berasal dari pantulan bola Cavani. Di babak pertama, sebetulnya MU bermain baik. Hanya saja banyak peluang kurang matang sehingga tak berbuah gol. Lalu perubahan apa yang Ole lakukan di babak kedua? Di babak kedua, Pogba bermain lebih dalam dan sedikit ke tengah. Cara ini dilakukan Ole agar lini tengah MU jauh lebih kreatif. Seperti disebutkan sebelumnya, peluang MU kurang matang di babak pertama. Maka solusi yang diberikan adalah dengan memainkan Pogba sedikit lebih ke tengah. Kondisi ini membuat Pogba lebih sering memberikan umpan. Di sisi lain, ini pun membuat Fernandes bisa lebih berfokus di depan. Ia tak lagi turun ke bawah sebab kini ada Pogba. Perubahan ini kacaukan pertahanan Roma. Misalnya pada cuplikan gol kedua MU.
Pogba yang berposisi lebih ke tengah berhasil memancing dua pemain maju sebelum akhirnya ia bisa memberikan umpan ke depan. Tak hanya itu, untuk semakin memvariasikan serangan, terkadang Pogba dan Fernandes bertukar posisi. Fernandes ke kiri, Pogba ke tengah. Kondisi ini pun semakin membuat bek lawan sulit membaca serangan. Contoh nyatanya pada cuplikan ini, Fernandes di kiri, Pogba di tengah. Akan tetapi, perubahan taktik ini tak akan berhasil tanpa Fernandes. Berkat umpan-umpan matangnya, peluang dan gol MU bisa tercipta. Terhitung 6 kipas ia hasilkan. Kipas adalah umpan-umpan yang menjadi gol atau peluang. Jumlah 6 kali yang Fernandes hasilkan sangatlah tinggi. Biasanya pemain hanya hasilkan 2-3 kali. Oke sobat semua, dapat disimpulkan kemenangan MU bukan karena hilangnya sejumlah pemain Roma. Akan tetapi karena perubahan taktik dan mentalitas baru yang diberikan Ole di waktu jeda pertandingan. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.